Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon itu. Jadi ngertinya saya antara 200 juta 150 juta. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Oh iya mas gitu, paham nggak? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ansa Putra. Di sini saya akan membawakan mimbar bebas dengan tema korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak, dan keuntungannya adalah di pihak pelaku tersebut. Karena korupsi ini adalah suatu tindak kejahatan, maka tindak kejahatan akan timbul karena adanya suatu kesempatan. Nah, baru-baru ini saya mendengar atau membaca tentang tentang Bupati Banjarmasin yang tertangkap karena tindak pidana korupsi. Sangat disayangkan. Nah, sebelum beliau tertangkap ini, beliau pernah diwawancarai dan beliau mengatakan bahwa wakil daerah itu wajib korupsi karena gajinya sedikit. Nah, dengan itu saya menggali, saya mendapatkan bahwa di PP nomor 59 tahun 2000 tentang keuangan administrasi kepala daerah, gaji pokok setingkat bupati itu memanglah sedikit dengan nilai 2,1 juta per bulan, dan untuk wakilnya 1,8 juta per bulan. Tapi selain dari gaji pokok, bupati ini memiliki tunjangan. Dalam peraturan Presiden nomor 68 tahun 2001, tunjangan bupati senilai 3,78 juta per bulan. Wakilnya mendapatkan 3,24 juta per bulan. Nah, di sini sudah kurang lebih 5 juta ya. Nah, selain dari gaji pokok dan tunjangan ini, ada juga tanggungan biaya operasional. Dan dalam biaya operasional ini terdapat rumah dinas, kendaraan dinas, dan berupa uang sesuai dengan PAD dari daerah tersebut. Jika PAD mencapai 0,5 miliar, maka tanggungan biaya operasional ini bisa saja senilai 125 juta rupiah. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa wakil daerah dari Banjarmasin ini mengambil kesempatan dari sedikitnya gaji pokok bupati sebagai alasan untuk korupsi begitu. Karena itu saya mengatakan bahwa tindak kejahatan itu sesuai dengan adanya kesempatan. Nah, Bupati Banjarmasin ini membuat suatu kesempatan bahwa gaji wakil daerah itu sedikit, jadi wakil daerah wajib untuk korupsi begitu. Nah, ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa Bupati ini melancarkan sarkasme yang akan menyindir wakil daerah dari penjuru Indonesia yang kebanyakan terjerat kasus korupsi begitu. Selain hal tersebut, ada juga cikal bakal yang akan membentuknya suatu koruptor. Salah satunya mencontek. Mencontek ini adalah cikal bakal untuk terbentuknya sifat menginginkan korupsi, karena cikal bakal ini adalah mengambil hak orang lain untuk menjadi hak kita. Dan ini tergantung dengan kesempatan tersebut. Jadi bisa dibilang mencontek ini adalah suatu hal tindak kejahatan, tapi untuk masa sekarang itu sudah tidak dijadikan tindak kejahatan lagi. Jadi untuk memerangi korupsi ini yaitu dengan awal mengenali jenis korupsi seperti mencontek tadi. Nah, juga memberikan kekuatan kepada masyarakat, di mana masyarakat ini yang akan membimbing ataupun memberantas korupsi tersebut. Karena awalnya wakil daerah itu tentunya dari masyarakat ini begitu. Karena itu saya berpendapat bahwa kalau masyarakatnya baik, maka wakil daerahnya juga baik. Sekian mimbar bebas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pendidikan, jayalah. Halo, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nurhanisa Siregar dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2021 kelas B. Pada mimbar kali ini saya mengusung tema korupsi. Lalu apa sih korupsi itu? Korupsi atau yang dikenal juga sebagai rasuah adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka. Korupsi juga merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan yang melawan hukum demi kepentingan pribadi dan dapat merugikan orang banyak. Nah, baru-baru ini terjadi kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara sebesar 32,4 miliar rupiah. Wow, itu yang jumlah yang cukup fantastis. Juliari Batubara dijerat pasal 12A dan 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Juliari Batubara mendapat hukuman vonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah serta subsidiar 6 bulan kurungan dan dikenai pidana ganti sebesar 14,59 miliar rupiah serta hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Pemotongan hukuman untuk koruptor berkedok empati. Empati seorang hakim. Anggota Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa Juliari sudah mendapat derita, dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Jadi, sekarang seorang hakim bisa dipengaruhi oleh empati dalam pertimbangan vonis, begitu? Namun, apakah Majelis Hakim juga tidak berempati dengan banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan bansos karena korupsi? Padahal bentuk kekesalan dan opini masyarakat kepada para koruptor adalah sebuah konsekuensi logis dari perbuatan korupsi sebagai bagian dari penghukuman publik. Namun, hal tersebut justru digunakan sebagai dalih bagi para koruptor. Lucu. Bayangkan saja, ketika Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi diakibatkan dengan COVID-19, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang meninggal akibat kelaparan, orang-orang sulit mencari pekerjaan, masih saja ada orang yang mencari keuntungan di balik musibah itu. Bukankah ini sudah keterlaluan? Lalu apa kata Juliari? Juliari berkata, dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat perkara ini. Oleh karena itu permohonan saya, istri dan kedua anak korupsi, sebuah kata yang dari dulu sudah ada. Bahkan sebelum kita merdeka dan kita masih dijajah oleh Belanda, perbuatan tercela ini sudah terlahir dari sananya. Ia bagaikan rumput liar yang kita tebas, tetapi tumbuh lagi dalam waktu seketika. Kita sudah menebasnya berulang kali, tetapi ia pun tumbuh berulang kali. Yang lama-kelamaan akan mengakibatkan kehancuran moral dan ekonomi. Ya karena barangnya tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah, menghujam pribumi. Penegakan hukum tentang korupsi ini makin lama makin mudah disusupi oleh tikus-tikus berdasi, yang sebenarnya mereka sudah cukup kaya, namun masih saja tidak puas diri, terus-menerus memperkaya dirinya, keluarganya, kerabatnya, sanak saudaranya, bahkan istri mudanya, sampai lupa akan dunia.
lupa akan rakyat yang keroncongan perutnya, lupa pada rakyat yang menjerit dan menahan pedihnya luka. Seraya menegakkan tangan sambil berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab tidak sanggup lagi menahan beban tanggung jawab keluarga hanya untuk mencari setitik rezeki guna mempertahankan kehidupannya. Di mana nurani mereka? Jelas sekali masih segar diingatan kita dengan skandal ketua dari salah satu lembaga hukum yang ternyata terjerat kasus korupsi. Sungguh membuat wajah kita tertampar. Ternyata penegak hukum pun merupakan seekor kucing yang lapar, seperti yang pernah dinyanyikan oleh Iwan Fals dalam sebuah lagunya yang tenar. Dan kita kutip sebuah kalimat yang berbunyi, kasih roti, jalan pun lancar. Teman-teman sekalian, bukan hal yang mustahil untuk memberantas korupsi. Salah satu caranya ialah menanamkan nilai moral dan religius pada diri. Karena pada dasarnya, setiap agama tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Dan orang yang bermoral pasti akan selalu berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Karena jelas mereka menyadari bahwa korupsi akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Tanpa ada dua hal itu, korupsi akan semakin merajalela. Ya karena kebaikan hati bisa mereka umbar, tetapi kejahatan hati siapa yang tahu? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghancurkan korupsi. Karena jika tidak, korupsi ini yang akan menghancurkan negeri. Saya Saudara Nata dari Prodi PGSD kelas B mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.